Ada beberapa keluarga juga mempertanyakan, tapi ya itu mereka lah ngapain dagang cireng isi ya cireng lah ngapain dagang cireng atau ngapain dagang udah kerja aja katanya udah jelas-jelas kerja katanya. Teman kantor juga ada, karena IT kan lumayan juga kan, IT itu sebenarnya salary-nya lumayan juga, cari customer susah, cari tempat juga susah, terus beberapa pedagang juga nggak mau kolaborasi atau kayak takut kesaingan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido. Saya jualan cireng isi, namanya cireng isi naik kasta. Saya jualan di daerah Pasar Bantengan, Jalan Wonocatur, tepatnya di seberang Indomaret Maguwo. Yuk kawan-kawan, teman-teman semuanya mampir ke sini beli. Harganya murah, tapi rasanya gak murahan, enak pol. Cireng isi naik kasta Jaya. Selamat sore Mas. Mas, sore. Ini jualan apa ya Mas ya? Ini saya jualan cireng isi, Mas. Cireng isi. Iya, cireng isi naik kasta. Naik kasta. Iya. Memang dulunya kasta dari kasta bawah atau gimana? Enggak, cireng isi naik kasta. Jadi gini, saya tuh punya punya konsep. Jadi hari ini tuh cireng tuh banyaknya kaki lima kan, atau di warung-warung. Intinya kaki lima UMKM lah. Nah, saya tuh pengen kedepannya cireng itu kayak sushi, kayak makanan yang mewah yang ada di mall-mall, yang punya kios, yang ada di toko-toko gede, ya kayak gitu sih Mas. Jadi impiannya itu cireng ini benar-benar naik kasta, sejajar sama makan-makan mahal lainnya, tapi ya dengan harga yang lebih affordable. Itu gorengnya minyak panas atau minyak dari dingin? Minyak panas, tapi hangat, waktu hangat udah dimasukin. Jadi nggak pas panas banget ya? Iya, soalnya dalamnya juga harus matang kan. Oh gitu ya, biar dalamnya matang gitu ya? Iya. Ini pakai dari mana Mas dulunya Mas? Kok dari yang makanan rakyat lah ya? Dari mana ya Mas? Karena dari ini sih Mas, sekarang tuh anak-anak hari ini tuh lebih banyak jajan-jajanan makan makanan yang di gerai gitu, di mall, dan makanan luar gitu. Jajanan murah kayak gitu udah mulai ditinggalin gitu. Jadi ya itu sih pengen merubah bahwa cireng juga bisa loh naik kasta kayak brand-brand lain, kayak produk lain gitu sih Mas. Ini pakai minyak aja apa dicampur mentega gitu Mas? Enggak, ini minyak aja. Cireng itu sebenarnya dari mana sih Mas? Cireng itu setauku dari Jawa Barat sih Mas. Cuman emang yang terkenalnya ya dari Bandung sih, karena Bandung lebih famous kali. Oke. Masnya dari Bandung? Saya dari Bandung juga. Dari Bandung. Oke. Mas, Ini kalau habis nambah atau minyaknya diganti? Nambah, ngecok nambah gitu atau diganti? Habis minyaknya? Biasanya diganti dulu sih Mas. Oh diganti dulu ya? Penyaringan dulu. Oh disaring dulu ya? Penyaringan. Karena kan banyak juga ini Bekas kotoran ya, remukan gitu ya? Iya. Mas, buatnya seperti apa prosesnya? Prosesnya sebenarnya itu cireng itu campuran ini ya, tepung tapioka atau kanji. Itu digabungin atau dicampur sama tepung terigu. Itu perbandingannya kalau saya itu 90-10. Nah, terus itu dicampur, dikasih juga garam sama penyedap rasa. Terus dikasih juga dicampur ini air mendidih. Jadi air mendidih terus dibuat adonannya sih Mas, kayak adonan pada umumnya sih kayak gitu, masih air. Berapa menit Mas biasanya goreng itu? Biasanya ngegoreng paling cuma 5 menit, 6 menit. Oh 5 menit, 6 menit ya? Cuman dia nggak sampai berubah kecoklatan ya? Oh enggak Mas. Soalnya kalau cireng kan kalau sampai kecoklatan nanti kenyalnya berkurang. Oh kenyalnya berkurang ya? Kenyalnya berkurang. Jadi di atas setengah matang tapi nggak terlalu matang gitu ya? Nah gitu. Untuk dikasih isi itu pas posisi udah jadi adonan atau gimana Mas? Jadi pas udah jadi adonan, kita pipihin, diratain. Terus sudah diratain, kita dicetak pakai cetakan pastel tuh. Cetakan pastel banyak di toko online.
Terus kita kasih isinya, tuh, kasihnya terus kita bentuk aja di apa, ditutup gitu, kayak gitu. Itu kalau kebuka gitu nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa Mas. Kayak gitu sih Mas. Itu isinya ada apa aja ya Mas? Isinya ada ayam original, itu ayam suwir, terus ayam pedas, ada keju, ada ati ampela pedas sama sosis pedas. Itu ya. Itu harganya berapa Mas? Harganya 2.500 per pieces. Ini ada penanda warna merah, kuning, biru ini apa Mas? Rasa ya? Rasa, iya. Apa aja Mas? Kalau yang biru itu apa Mas? Kalau yang biru titik 1 itu sosis pedas. Kalau yang biru titik 2 itu ati ampela. Ya, terus Kalau yang merah titik 1 itu ayam original. Merah titik 2 itu ayam pedas. Nah, kalau keju itu warnanya kuning ya? Ya, Kuningnya titik 1 aja? titik 1. Ya. Pakai warna ini, warna makanan juga. Makanan ya? Dari Masnya buka pertama sampai sekarang itu ada suka dukanya, cerita yang bisa diceritakan gitu, nggak ada naik turunnya gitu silakan. Itu ada sih Mas. Jadi sebenarnya pertama buka di Jogja itu cukup kesusahan sih Mas. Apa ya? Mungkin karena orang-orang belum familiar sama cireng isi kali ya. Jadi itu awal-awal laku banyak, habis terus besoknya enggak, kayak gitu sih Mas, ya standar dagang aja sih Mas. Dulu pernah buka di Bandung Oh juga? iya, dulu pernah buka di Bandung. Kalau di Bandung alhamdulillah mungkin karena familiar juga cireng, jadi awal-awal ya alhamdulillah sih Mas lancar. Kalau jualan seperti ini ada kendala? Biasanya paling best seller apa Mas? Paling best seller ayam pedas sama ayam original sih Mas. Kebanyakan sih ayam pedas. Ayam pedas ya? Kebanyakan ayam pedas. Oh, sama ati ampela Mas. Terus sama ayam pedas sama ati ampela ya? Ayam pedas sama ati ampela. Itu paling cepat habis itu ya? Itu yang paling cepat. Biasanya jam 8 juga udah habis Mas. Jam 8 udah habis. Buka jam berapa sih Mas? Buka setengah 4. Buka setengah 4. Sampai paling jam 8 udah habis ya? Jam 8 udah habis biasanya. Omset hariannya berapa sih Mas? Omset hariannya sih sekarang di 200 sampai 300-an sih Mas. Omset harian Omset harian 300-an. Nah, paling tinggi itu pernah nyampe 375 ribu. 375.000. Iya, 180 piece tuh laku. Oh gitu ya. Itu tuh 3 jam setengah kayaknya, 4 jam. Modalnya berapa Mas dari awalnya? Modalnya itu sekitar 100 ribuan sih Mas. 100 ribuan, kita nyampe 150 pokoknya, 100 ribuan. 100 ribuan ya? Iya, 100 ribuan. Kalau pernah apesnya itu cuman laku berapa Mas dulu? Pernah nggak Mas? Jualan pagi sih Mas, waktu jualan pagi. Oh pernah jualan pagi ya? Pernah nyoba jualan pagi. Cuman berapa ya? 20 piece. 20 piece ya? Itu kalau dinominalin berapa kira-kira Mas? Kalau di semua? Enggak, kayak yang 20 piece tadi. Kalau 20 piece tadi itu di 70.000, 80.000-an lah Mas. 70 ribuan ya kira-kira. Mas, untuk hasilnya dari jualan ini Mas, Ya. Sudah terwujud apa Mas dari jualan cireng ini? Sekarang sih masih diputerin Mas. Jadi rencana karena mau ngebus produksian, pengen perbanyak, terus supaya kita juga nggak terlalu capek, bisa pikir yang lain. Itu ini sih Mas. Sekarang tuh lebih dibeliin mesin atau uangnya dibeliin lagi buat gerobak, buat buka cabang baru itu sih Mas sekarang. Jadi belum dibeliin buat yang lain sih. Jadi masih muterin di usaha cireng ini sih Mas. Ini yang mirip-mirip kayak pastel gitu ya Mas? Iya, bener Mas. Yang bedanya dari adonan aja. Iya. Kalau pastel itu kan sampai coklat gitu ya. Kalau dia cuma dibilang setengah matang ya lebih matang, tapi nggak terlalu matang gitu kan. Beda adonan lah Mas. Iya, beda adonan juga ya. Iya. Dulu sebelum jualan cireng ini
Kerja atau gimana atau? Kerja sih mas, kerja. Sebenarnya sekarang juga masih kerja mas. Sekarang masih kerja juga sebenarnya. Kerja apa mas? Di IT kan mas. IT. Iya, dari IT ke Cireng isi. Kerja, cuman ya itu secepatnya saya pengen ini sih mas, pengen fokus di usaha saya sendiri gitu. Jadi pengen buka lapangan kerjaan lah daripada ikut ke orang terus gitu. Pembeli itu datang rame-rame biasanya jam berapa mas? Biasanya jam 4:30 sih mas, 5:30 sampai 5:30, sampai jam 5 lah, 5 sampai 5:30. Nah, nanti dilanjut rame lagi itu jam 6:30, jam 7 sampai ke sana. Gitu ya. Nah, sampai jam 8. Biasanya sih belinya ya ada, cuman nggak terlalu rame gitu mas. Tapi ada gitu ya. Ada gitu. Satu. Ya. Nah, dulu belajarnya dari mana buat cireng kayak gini? Belajarnya tuh ini mas, dari neneknya istriku. Neneknya sih. Iya, jadi neneknya istriku tuh pedagang cireng, cuman dia cirengnya cireng apa ya? Cireng biasa. Cireng biasa, terus waktu dulu zaman sekolah ada cireng isi. Ya udah kita coba jual cireng isi, ternyata alhamdulillah laku. Gitu mas. Aku ya. Iya. Bentar. Terus ada nggak sih mas biasanya pembeli itu minta mas dimatengin itu sampai coklat gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Belum sih mas. Belum ada ya? Belum. Jadi sampai sejauh ini belum ada apa? Request gitu ya? Request, ya masih menikmati hasil. Hasil dari kita. Hasil dari sendiri ya? Iya. Mas memutuskan jualan cireng, ada yang meremehkan nggak? Wih, banyak lah mas. Siapa boleh tahu? Wah, termasuk ada beberapa keluarga juga mempertanyakan. Tapi ya itu meremehkan lah, ngapain dagang cireng isi, ya cireng lah, ngapain dagang cireng, atau ngapain dagang udah kerja aja katanya, udah jelas-jelas kerja katanya. Jadi ya itu banyak yang ngeremehin, tapi saya paling seneng kalau diremehin. Oh, malah senang ya? Iya, malah senang. Malah nggak down ya? Iya. Itu malah kebanyakan dari keluarga atau teman mas yang meremehkan? Teman kantor juga ada, karena IT kan lumayan juga kan, IT itu sebenarnya salary-nya lumayan juga. Itu ada juga beberapa teman dekat malah ada yang terus ngapain lo buka dagang cireng, udah mending fokus aja kerja, lu mending nabung saham, mending apa dah. Banyak lah itu hal-hal yang gitu. Cuman ya termasuk keluarga juga ada beberapa yang nggak mendukung lu, nyinyir, ngehina, mempertanyakan, banyak lah mas. Itu udah makanan sehari-hari lah. Terus kita kasih isinya tuh, kita bentuk aja dia ditutup gitu. Kalau banyaknya paling yang minta dibungkus sih mas. Maksudnya nggak digoreng di sini. Oh, jadi mentah gitu ya? Mereka mau ngegorengnya nanti. Goreng sendiri di rumah gitu kan? Buat malam katanya. Ya. Banyak gitu ya? Banyak mas. Udah ada pelanggan rutin malah. Malah ada pelanggan. Pelanggan rutin. Tiap hari bisa beli itu 9 piece sampai paling besar tuh kemarin berapa ya? 25 piece. Datang mendadak gitu langsung minta 25 piece gitu, beli 25. Udah nge-WA sih mas. Udah nge-WA ya? Kan ada nomor dari di rodanya. Ini juga dia beli lagi mas. Itu mentah atau udah digoreng? Mentah mas. Mentah juga ya? Cuman belum diambil ya? Belum diambil. Soalnya kan mentahnya juga kalau di-freezerin cukup tahan gitu untuk 3 hari. Oh gitu ya? Itu nggak di kulkas ya? Nggak masuk kulkas? Masuk kulkas. Oh, masuk kulkas. Harus di freezer. 3 hari sampai seminggu lah mas. Kalau di freezer bisa sampai seminggu ya? Seminggu kalau di freezer. Waktu itu nyoba sih gitu sih. Masih enak gitu. Masih enak ya seminggu ya? Belum bau ya? Iya. Masih layak. Ya. Kalau jualan seperti ini ada kendala nggak sih mas? Jualan seperti ini? Banyak lah mas kendala. Sebenarnya kendala awal-awal tuh itu mulainya susah.
cari customer susah, cari tempat juga susah, terus beberapa pedagang juga nggak mau nggak mau kolaborasi atau nggak mau kayak takut persaingan gitu loh. Di tempat awal nanya tempat, awalnya baik, pas coba tanya ke siapa kontaknya, dibilang penuh, bilang udah nggak bisa. Ya itu sih mas, awal-awal aja sih. Tapi kesini ya alhamdulillah flow-nya udah mulai jalan. Udah banyak juga order yang repeat order. Malah sempat ketika libur seminggu kemarin tuh langsung habis gitu, langsung langsung pas buka jam 4, jam 7 udah habis langsung. Jadi habis itu banyak kan yang repeat order juga, sambil nanya-nanya kemana aja dan lain-lain gitu sih mas, alhamdulillah. Pernah nggak ngalami komplainan dari pembeli? Sejauh ini belum sih mas, alhamdulillah mas. Oke aja. Iya, sempat saya tanya juga kalau orang-orang yang repeat order ya, orang-orang yang repeat order yang saya ingat suka saya tanya, saya tuh gak pernah minta saran mas, saya tuh lebih suka minta kritik. Apa yang kurang pokoknya silahkan ngobrol gitu, silahkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum, bahkan sampai sekarang ada yang tiap hari nge-WA buat pesan mas. Iya alhamdulillah tiap hari. Terima pesanan banyak itu dalam porsi banyak? Enggak sih mas, ya, banyak paling minta dipisahin karena suka kuliah sore ke malam, di bawah malam, jadi suka minta dipisahin mentahnya mas. Ya nggak banyak sih, paling tapi di atas 10 alhamdulillah sih. Mas kalau cuaca gitu kendala nggak sih mas? Alhamdulillah sejauh ini belum sih. Nggak ada cuaca ini. Iya alhamdulillah. Mas, ini kan saya lihat tadi laris ya. Orang memang nggak kelihatan rame banget, tapi selalu ada yang datang satu datang pergi. Nah itu resep laris itu apa sih mas? Aduh apa ya sebenarnya ya? Kalau menurut saya sih ini mas, mungkin konsistensi ya. Konsistensi rasa, konsistensi bentuk, konsistensi produk, ya itu sih mas mungkin. Sama ini kali ya, sama ya banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak. Masnya bisa ngasih tips nggak untuk orang di luar sana untuk memulai usaha itu harus dari mana dulu? Kalau saya pribadi sih mas, dari mau dulu mas. Ada 2 hal yang mahal itu mas. 1 keinginan, 2 action. Sama 1 lagi ada yang nambahin itu sama konsistensi. Nah kalau menurut saya sih 3 itu sih mas. Jadi kadang ada orang yang saya mau dagang, mau jualan, tapi ya cuma di mulut tok gitu, nggak do gitu, nggak mulai. Nah ini kalau menurut saya sih jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangkan, mulai aja dulu dari resep atau apa, misal kuliner ya. Toh aku juga sama, awal dagang juga, awal jualan juga nggak konsisten kok, rasanya bentuknya ada yang hancur, ada yang bagus, tapi ya lama-kelamaan jadi proses lah, butuh proses. Jadi kalau menurut saya sih jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan, mulai aja, terus konsistensi, itu aja sih mas.